Tepat jam 9 pagi ketemu lagi barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah buat bikin dari meja. Nah, kalau yang kemarin di Reels kita udah sempat lihat deret ini ya, gantungan kunci princess-princessan. Tuh. Ih, gemes banget. Ini bahannya pakai manik pasir. Nah, yang kali ini kita bikin pakai kristal untuk jadi bros. Ini kalau dipakai lucu banget karena dia mungil gitu ya, sederhana tapi nggak too much. Nah, gimana seperti apa cara bikinnya? Yuk barengan nonton ya di bikin-bikin dari meja pagi ini. Pertama kita siapin dulu teman-teman kristal. Saya pakainya dua-duanya kristal. Tapi tentu saja teman-teman boleh modif ya, bahannya pakai sesuai selera. Misalnya mau mutiara sintetis aja atau mau manik pasir itu boleh. Tapi saran saya pakai dua ukuran ya. Jadi kalau untuk bros ini satunya pakai 4 mm, satunya pakai ukuran 6 mm. Kalau brosnya mau lebih besar teman-teman bisa modif di ukuran 8 mm sama 6 mm. Atau 8 mili sama 10 mili juga bisa. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, lanjut ya. Setelah itu, kalau saya selalu langsung bagi dua kristal ini supaya nanti kalau bikin itu saya tahu harus ngabisin berapa buah manik-manik ya. Nah, kadang sih kristal tuh sama ukurannya, tapi kadang-kadang nggak sama juga. Hai, selamat pagi Mbak Ida, Mbak Sylvia, Mbak Rafida, Olive, Mbak Ina. Suaranya agak kecil ya Mbak. Oh gitu ya. Apa karena ketutupan ya? Atau mau saya matikan dulu ya, terus pakai mic ya. Bener nih suaranya kecil, bener Mbak? Apa suaranya? Selamat pagi semuanya. Enggak lah, saya ngobrolnya agak lebih dekat aja ya. Kelihatannya estetik, iya. Soalnya baru buat foto produk. Aduh. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bikin bros pita ini kita cukup pakai dua ukuran manik yang berbeda. Saya pakai kristal donat ukuran 6 mili sama ukuran 4 mm. Step pertama, satu untai panjang ini saya bagi dua dulu ya. Satunya mau dipakai, satunya untuk disimpan. Nah, biasanya kalau saya bikinnya 12 itu saya modif gitu ya. Misalnya yang ini sembur abu mix abu-abu. Terus yang kedua di mix sama warna putih kristalnya. Jadi walaupun dia bahannya sebenarnya untai yang sama, tapi mix matchnya itu bisa beda-beda. Untuk bagian tengah saya pakai mutiara sintetis yang ringan ya. Ini ukurannya bisa 10 mili atau 8 mili. Kalau yang saya pakai buat bros pita ini saya pakainya di ukuran 10 mm. Tentu saja ini bebas ya, kalau teman-teman mau lebih nyeni bisa diganti sama kristal donat ukuran 10 mm langsung. Terus kalau bikin biasanya saya pakai senar pancing, walaupun boleh-boleh aja ya pakai stringing cable. Dan kalau pakai stringing cable itu terus terang dia akan relatif lebih mudah masukin manik-maniknya karena kan kaku ya ujungnya si stringing cable. Cuma kalau pakai stringing cable, posisi bros pada saat jadi itu pitanya nggak bisa lentur gitu ya. Dia kayak terlalu kaku. Nah, sehingga brosnya itu jadi kayak kurang luas jatuhnya. Jadi kalau saya boleh saran, bahannya sebaiknya pilih yang senar pancing ukurannya 100. Ini saya bikinnya yang versi mini ya, biar cepet jadi. Jadi kalau teman-teman mau bikin versi jumbo tinggal diperbesar aja ukuran kristal atau jumlah manik-manik yang dipakai untuk ngeronce pitanya. Iya bener banget, nggak bisa mentul-mentul ya Mbak Ting Ting ya.
Nah ini dia, dia lubangnya memang besar ya, sehingga cukup dimasukin sampai 8 kali benang senar. Saya biasanya senarnya nggak diputus, masih dalam untaian panjang untuk menghemat. Nah kemudian saya masukkan deh kristal donatnya sejumlah 11. 2 3 4 5. Ini kalau bikin bros pita ini nggak bisa sambil nonton drakor sih. Soalnya jadi suka salah hitungan. Dan kalau sambil ngomong-ngomong juga suka salah. 11. Oke. 11 butir. Nah, boleh 11, boleh 12 ya, bebas. Tapi kalau teman-teman lihat nih contohnya ini di 12 butir. Udahlah, persis contoh aja. Ya. Oke, mutiara 10 mm, masukkan 12. 6 7 8 9. Terus dibalik. Masukkan balik ke mutiara ininya, bismillah. Teret. Oke. Baru kita langsung ambil 12. Lagi dimasukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mbak bisa sambil mendengarkan musik. Sebenarnya bisa sih ya, cuman saya itu tipe orang, jadi dulu saya pernah belajar bahasa Inggris itu dengan step mendengarkan musik. Sehingga kalau dengerin musik akhirnya saya tuh notisnya tuh ke liriknya gitu loh, nggak ke nadanya, nggak bisa chill out mendengarkan musik dengan santai. Sehingga saya juga nggak terlalu suka dengerin musik. Saya lebih suka dengerin radio. Nih, oke, dimasukkan gini. Nah bener, saya setuju sama Mbak Ting ya. Pakai tali giok tuh juga bagus. Nah cuman yang paling susah pakai tali giok, nanti kan kadang-kadang senar ini ada kayak sedikit geser ya. Jadi dia nggak benar-benar kuat nempel kayak kalau kita bikin kalung misalnya. Nah kalau pakai senar, kalau pakai benang giok itu harus benar-benar nyepak atau nyiapin warnanya itu sama terus dengan warna-warna si kristalnya. Kalau enggak, misalnya kita cuman punya warna merah gitu ya, terus kita pakai kristalnya kebetulan abu-abu, maka merah itu akan muncul di sela kristal abu-abu tadi. Nah kalau pakai senar pancing bening ini lebih kesannya lebih rapih ya, clean gitu loh brosnya itu. Nah jadi kayak lebih bagus. Ini selera sih. Tapi daripada pakai stringing cable atau kawat, untuk model ini saya sarankan pakai senar pancing aja. 7 8. Jadi kristalnya langsung dipotong jadi 2 ya. Nah, nanti ini kurang lebih sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita masukkan 1 butir stopper dulu. Baru kristal yang terakhir. Kalau lihat dari sisi menghadap meja kelihatan ya, kualitas tangan saya tuh setebal ini guys kapalnya. Kalau belum ada acara ketemu sama orang sih saya nggak akan bersihin kapalnya dulu ya. Karena kapalan ini membantu banget ngerjain bros jadi lebih cepat. Oke. Ini gini. Jadi dilewatkan senarnya set, baru dipasang. Oke, kemudian
suka ada pertanyaan, Mbak Kiki stoppernya apa cukup satu? Cukup satu aja ya, karena ini kan rangkaiannya juga bukan rangkaian panjang, pendek aja. Jadi stopper satu pun itu sudah cukup kuat. Yang penting menyet tempe penyet kali. Dan jepit stoppernya itu benar-benar sampai dia berhenti ya, sehingga nggak gerak lagi. Karena ketika stoppernya masih bisa gerak, berarti ada potensi brosnya masih goyang-goyang. Beberapa tutorial suka bikin juga stoppernya di ujung paling bawah ya. Monggo teman-teman bisa sesuai selera sebenarnya. Cuman kalau stopper di bawah banget itu kan nanti dia setelah dijepit dia jadi gepeng ya. Ini bisa nyangkut-nyangkut. Jadi kayak relatif lebih resiko. Aduh, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang bantuin jawabin pertanyaan rekan-rekan yang baru bergabung. Gusti Allah yang bales guys, matur nuwun sangat. Nah, ini kalau sudah segini, nah ini posisinya senar masih segulung panjang ya, jadi belum saya potong. Ini membantu untuk menghemat senar. Kalau udah bisnis ini benar-benar penghematan itu sangat diperhatikan ya, karena kalau kita langsung motong senar, katakanlah ukuran 30 cm atau berapa, itu pasti kayak masih ada sisa-sisanya gitu. Ini tapi kemepetan ya. Jadi akan susah masang stoppernya, harusnya disisain lebih panjang lagi. Tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Iya. 5, 6, 7, oke. Ini susah banget kalau stoppernya, kalau senarnya sisanya cuma sauprit. Nggak, kalau baru pertama bikin nggak usah terlalu hemat-hemat banget. Lagian senar berapa sih harganya, nggak terlalu kayak kawat impor lah ya. Tapi kalau udah semakin sering bikin akan semakin efisien sih harusnya pekerjaan kita ya. Jadi fokusnya nggak sekedar bikin yang bagus, tapi gimana bikin yang hemat dengan meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi gitu. Terus gimana bikin supaya waktunya itu juga nggak kebuang-buang banyak. Nah jadi semakin hari improvement yang kita buat sebagai pemilik usaha itu nggak sekedar kreatif bikin sesuatu, tapi juga bisa lebih simple ya bekerjanya ya. Cici bahasa aku kayak paling yes aja. Ini sebenarnya saya nggak terlalu suka bikin kayak ginian karena sekali lagi matanya udah nggak terlalu bersahabat ya guys. Kayak nggak kelihatan gitu aku. Nah ini set. Nah ya, ini kalau teman-teman lihat, terutama Ibu Ina tersayang yang ada di rumah, Ibu bisa dilihat ya, ini posisi kristal-kristalnya tuh kayak masih geol-geol gitu Ibu ya. Jadi tidak rapet-rapet banget ya. Dilihat ya teman-teman ya. Kenapa sih kok nggak rapet-rapet banget Mbak Kiki pasangnya? Karena kita nanti di step ini akan masang yang namanya peniti. Dan kita harus sudah ngasih ruang buat kawatnya. Ini jadi teman-teman perhatiin ya. Ini tips sih. Mungkin kalau jarang bikin nggak terlalu kebayang, tapi kurang lebih ada 1 butir kristal di sini yang kayak dikosongin. Nah, ya. Nah walaupun dia kosong si kristalnya itu jangan takut, dia nanti tetap akan ketutup. Jadi ini tipsnya. Kalau misalnya teman-teman susah ya ngatur seberapa panjang kristal yang kayak jeda kristalnya itu berapa butir, berapa senti, ada cara lain adalah setelah manik-maniknya dipasang, teman-teman bisa pecahin satu. Nah, maka dia anisaya akan menjadi ruang kosong nih. Sebenarnya dia nggak akan ya. Tapi kalau dilihat pitanya tuh kayak lebih lentur ya. Nah. Oke, terus langsung kita pasang. Ini pakai senar.
Halo, selamat pagi teman-teman. Duh, maaf ya. Jadi kalau menghadap meja ini posisi kamera pas di bawah dagu saya gitu. Jadi jarak mata ke layar itu agak-agak nggak kelihatan ya. Oke, kita berikutnya sebenarnya satu gini udah bisa ya. Jadi kalau teman-teman mau ngejar jualan katakanlah bazar di sekolah deh, beli orang tuh kayak di 10.000 15.000, nggak usah maksa bikin double ya, atau satu layer dari kristal, layer berikutnya dari mutiara sintetis. Nah, cuman kalau segmen saya kan memang ya ibu-ibu yang biasa belanja di saya tuh ya mendingan sekalian bagus deh mbak gitu, harga beda-beda dikit nggak apa lah. Nah, makanya saya bikin pakai kristal semua dengan harga jualnya di angka 25.000 per buah bros ya. Tapi beli 10 bonus 1. Bagi yang males bikin bisa langsung beli aja guys di Mbak Admin. Ini macam apalah ya. Harusnya kan menghimbau orang untuk rajin membuat. Tapi kalau menghadap meja ini saya juga menghimbau yang males buat untuk beli jadi aja ya. Daripada stres kan mbak-mbak ya. Karena harus dipertimbangkan juga ya teman-teman. Kalau nih ya, misalnya teman-teman tuh udah punya pasar yang cukup kuat, atau ya biasa beli bros kita tuh di harga 100.000, 150.000 gitu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita habiskan waktu kita yang berharga, katakanlah untuk bikin bros ini makan waktu berapa ya? 20 menit, 30 menit gitu ya. Terus dan jadi satu bros harga 25.000 gitu. Sementara kalau saya bikin bros ini jadi satu bros harga 25.000. Sementara kalau saya bikin yang agak mahalan brosnya ya, misalnya saya mau bikin yang ini 14 butir buat yang ini. Saya tambahin 10 menit lagi saya bisa bikin bros harga 100.000. Ya udah fokusin aja waktu kita yang berharga untuk bikin bros-bros di harga 150.000 itu untuk bros yang kecil-kecil kayak bros dagu, gelang manik-manik gitu. Kita kerjasama sama teman-teman yang memang lebih fokus bikin di produk-produk harga ekonomis. Nah, sehingga ya kita membantu teman kita yang berbisnis di bidang ini, dan sebenarnya di satu sisi kita tuh sedang menghemat ya, karena waktu kita yang tadi nilainya sudah 150.000 itu bisa fokus untuk bikin bros yang mahal-mahal aja, yang murah-murah beli aja dari orang, nanti kita up sedikit harganya atau mungkin di diskon ya kalau beli banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itulah sebenarnya pentingnya kolaborasi. Jadi jangan ngelihat teman-teman crafter lain itu sebagai kompetitor, karena suatu saat kalau kita memang akan tumbuh berkembang makin besar, kita akan butuh bantuan orang lain. Karena nge-hire langsung karyawan untuk kerja tetap di tempat kita itu kan artinya gaji tetap ya. Ya mendingan kerja sama crafter lain aja, kita bayar seharga barang yang kita beli gitu kan. Jadi kalau lagi perlu ya kita bayar, nggak ada perdagangan ya kita libur bayar. Jadi lebih hemat. Ya ini sebuah pemikiran sih. Nah, maka untuk kita yang bergerak di bidang ini harus segera menemukan gaya kita. Supaya apa? Supaya teman crafter kita yang lain tuh ingat, oh kalau aku perlu yang kecil-kecil itu carinya di si ini. Kalau aku perlu gelang yang tali-tali belinya di si itu gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa ya bikin semuanya gitu, tapi memesan pada orang yang memang mastering bikin produk itu atau sehari-harinya dia bikin produk yang sama itu jauh lebih menghemat biaya. Dipikir bikin yang murah-murah itu bahan bakunya pasti murah, dia juga harus koleksi banyak loh. Bener saya setuju sama Mbak Ruli ya, gandeng sesama crafter. Syukur-syukur ketemu yang sepemikiran dan sejalan, bisa saling dukung mendukung gitu ya.
Itu sangat meringankan pekerjaan. Dan mudah-mudahan ya kolaborasi itu bisa membuka banyak peluang-peluang baru juga di usaha kita. Jadi kalau ada yang nanya, Mbak bikin gantungan kunci nggak? Sebenarnya nggak bikin sih. Ya tapi kan kita bisa order ke teman yang bikin ya kan. Misalnya itu yang siapa, atau strap HP kita bikin nggak? Emang sih aku nggak bikin, tapi aku tahu siapa yang bikin. Ya udah minta dikirimin aja fotonya dulu kan. Nanti Mbak aku jualin ya barangmu, boleh nggak? Nanti aku up harganya, atau aku bisa dikasih diskon berapa. Ambil tipis-tipis aja, yang penting muter. Pelanggan juga ngerasa praktis kan, karena dia dibantu cariin barang tanpa harus dia repot browsing sendiri. Sebenarnya inti berbisnis itu sih keterbukaan, memberikan solusi buat masalah orang. Insya Allah lancar lah usaha kita ya guys ya. Amin amin amin. Oke, ini tadi hitung-hitungannya berapa ya? Ya kira-kira lah. Nyebelin gak sih tutorial macam apa ini? Kita jepit dulu ya. Kayaknya 15 butir deh. Ya sejatinya sih pokoknya 2 untai kristal itu harus cukup gitu ya, kanan kiri. Jadi 2 bos. Oke. Teret. Nah ini kalau kita pakai 2 warna, perhatikan ya, panjangnya itu jangan diplek-plekin sama persis, tapi kayak dikasih ruang lah ya, atau dikasih jeda supaya dia kayak lebih ada yang kecilan gitu, sehingga bertumpuknya lebih cantik. Monggo di screenshot guys. Ini 1, 2, 3, 4. Buat ngitung silakan dihitung sendiri-sendiri. Aku dari tadi ngomong terus jadi aku nggak ngitung. Nah kalau mau agak legaan nih, motong sisa senarnya ini dipanjangin segini lah. Iya coba live macam apa ini Mbak Ruli. Hanya penonton yang sabar yang akan memperhatikan dengan seksama ya. Nah ini teman-teman nggak harus ini, kadang-kadang memang kita kalau ngelihat tutorial terasa lebih lega ya kalau kita pakai bahan yang persis sama dengan yang tampak pada videonya. Material yang kita sesuaikan sama target market kita gitu. Ya kalau kita udah ribuan ya nggak usah pakai kristal lah. Turunkan jadi pakai manik pasir. Pilih yang warnanya soft-soft biar kelihatannya mahal. Atau kita bisa pakai mutiara sintetis yang ringan, mutiara warna-warni gitu. Jadi walaupun tutorialnya sama, teman-teman belajar dari video yang sama, tekniknya ya kurang lebih gitu-gitu aja ya. Mungkin yang sudah sering nonton koleksi Kiki dari tahun-tahun entah kapan gitu ya, bros, koleksi Kiki itu sebenarnya gitu. Memang kayak gitu. Cuma ada modifikasi dikit-dikit gitu. Jadi dan modifikasi inilah yang bikin teknik yang sebenarnya sama. Contoh live. Ini kita tarik balik ke sini. Set. Sama ya teman-teman, pada saat nanti nyetoper jangan terlalu kayak seret banget. Kita kasih semacam ruang sedikit supaya dia kayak klewer-klewer. Ternyata klewer-klewer itu istilah yang sangat sering ya dipakai dalam dunia joget bersama. Dikewer-kewer. Kayak senam nasional itu udah ngalahin senam zaman dulu SKJ. Nah ini ya, diperhatikan ada satu kristal gitu ya kira-kira. Jadi nggak ruwapet soro gitu loh guys. Wis ruwapet soro. Surabaya banget ya. Oke, nih. Kenapa kok nggak rapet soro? Karena nanti ruangan ini akan kita pakai untuk memasang peniti. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tampak jelas ya. Ya. Waduh. Mbak Kiki mohon maaf. Scroll pertanyaan kan tadi yang di atas. Oke, siap sebentar. Mbak putus-putus. Gimana Mbak? Potong semua kan ambiar ya. Ya juga sih, itu jadi masalah ya. Tapi kalau
panjangnya kejauhan ya, ini kalau saya ya, kalau panjangnya kejauhan lebih baik dipotong terus dikurangi kristalnya. Jadi misalnya ini kan kristalnya kayak lebih panjang ya, tapi kan sebenarnya kalau dia lebih pendek dua step dari yang ini kan nggak apa-apa. Terus baru kita pasangin stopper berikutnya. Tapi sebenarnya ini ada sebuah trik ya. Stopper ini kan kalau dipenyet dia ketutup, tapi stopper kalau dipenyet dalam kondisi terbalik dia juga terbuka. Ini makasih banget Mbak Ting Ting pertanyaannya, mudah-mudahan membantu yang lain ya. Jadi kan kita biasanya kalau motong itu cenderungnya kita potong pakai teknik apa tuh? Dipotong pakai tang potong gitu loh guys. Nah padahal ini ya sebenarnya kalau kita jepit, tapi enaknya yang pakai tang bergerigi ya. Kalau nggak bergerigi dia, waduh muter-muter. Ya Bismillah. Ini kita jepit. Ini sebuah pertunjukan ya. Nah nanti dia kepecah nih stoppernya, kelihatan ya. Tapi memang ini butuh skill, jadi jam terbang juga lah pada akhirnya ya. Sehingga kalau nggak terlalu berskill jangan dicoba. Nah katakanlah ya, ini kan kalau ditarik dia masih panjang lah ya. Terus kurangin aja berapa butir, 2 butir mungkin. That's okay, ini sebuah trik. Kenapa kok harus dikurangin 2 butir? Karena kita harus mengubah titik penjepitan stoppernya, karena kalau titik stoppernya masih di tempat yang sama dia akan gampang getas atau putus ya si stoppernya. Nah jadi kita kurangin lah ya, dia kayak 2 gitu. Terus kita masukkan stopper baru. Bismillahirrahmanirrahim, set. Oke. Nah mudah-mudahan ini bisa ngebantu teman-teman yang pas bikin suka nggak sengaja pecah. Makasih Mbak Ruli udah. Memang Mbak Ruli ini luar biasa deh, masya Allah. Timekeeper. Mbak Kiki udah 9.30, hati-hati kelamaan ini. Harusnya kalau nggak pakai ngobrol-ngobrol bikin gini nih sejatinya 15 menit sih. Kayak ya jelek-jelek sejam jadi 3 bros lah. Harusnya ya, nggak bisa kita lama-lama bikin ginian. Ini cuma bros murah-murah aja guys, jangan kelamaan bikinnya. Set. Jadi ya memang akhirnya kerjanya harus lebih cepat. Aduh tapi nggak kelihatan, masalahnya itu nggak kelihatan, bukan nggak bisa cepet. Dicurhat ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku nggak keto. Set, Bismillah. Teret. Ya. Mudah-mudahan ngebantu ya guys. Oke ini sudah ada. Nah kira-kira set. Oke dia sudah berpindah tempat. Ini kita jepit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini memang ya kalau teman-teman lihat ini saya jeda 1 kristal ya. Untuk apa dan kenapa? Potong karena saya mau pakein peniti di bagian belakang si pita. Kalau teman-teman misalnya mau nggak dikasih peniti nggak apa-apa, karena penitinya ini nanti kita lilit beberapa kali ya teman-teman ya. Untuk panjang kawatnya saya pakai ukuran 2,5 cm. Iya benar banget kata Mbak Ruli. Sebenarnya pemilihan stopper itu ada ukurannya ya, ngikut sama ukuran si senar. Kalau kita udah terlanjur beli senar yang besar, berarti stoppernya itu bakalan rapet banget nempelnya. Tapi kalau kita terlanjur kebalikannya beli stopper yang besar, maka pada saat kita mau nyetopper senarnya bisa didobel. Jadi pada saat bikin rangkaian itu rangkaiannya harus untuk yang double senar. Caranya gimana? Bisa dibebet-bebetin ya senarnya di stopper baru kemudian dijepit. Ini cara masangnya, kita pasang dulu penitinya kayak gini, ditarik dengan
set dengan kuat. Wah, alhamdulillah loh, Mbak Ina belum selesai live sudah bisa masang peniti. Aku ikut bahagia Mbak Ina. Mudah-mudahan ya teman-teman yang habis nonton live ini jadi lebih mudah ngerjainnya. Ini taruh di sisi yang kristalnya paling panjang ya guys. Kemudian ini kita lilitkan, set. Nah ya, ini lilitkan di antara si pita. Satu kali, bismillah. Oke. Nah, yang sini juga lilit satu kali tuh. Dia nanti akhirnya pitanya jadi kaku. Padahal tadi kan lemes banget. Oh, Mbak Ina nih gemesin, ternyata tak pikir tadi saya bisa masang peniti, ternyata tipu guys. Belumnya nggak keketik. Ya, nih kalau teman-teman lihat ya, saya jeda satu kristal dia akan setegak ini. Bener, agak tricky. Jujur nggak semudah yang dilihat ya, perlu beberapa kali lah. Nanti dia kita akan semakin bisa ngira-ngira ya, kira-kira tuh pas jepit stoppernya sepanjang apa atau di titik yang mana. Nah tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Bismillah, insya Allah bisa lah ya. Oke, ini kayak gini ya. Kemudian ini tinggal disatukan. Supaya apa? Supaya dia bisa dimatikan. Ini nanti kalau udah makin ahli, si kawatnya nggak usah kepanjangan ya. Sayang buang banyak. Nah, tapi ini dipelintir ya di sini ya. Bismillah. Pelintir biar dia kuat dan ngunci juga. Walaupun sebenarnya nggak dipelintir tuh dia juga akan udah mati sih, kan kawat itu nggak akan mudah ke tarik lagi gitu ya posisinya. Terus dia dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian sisaan ujungnya ini kita lipat ke arah dalam. Supaya apa? Supaya yang tajam-tajam nggak melukai saat brosnya dipakai. Nah ya, ini ya. Kalau misalnya waduh, saya sudah melakukan kesalahan yang fatal guys. Tahu nggak kenapa? Posisi penitinya kebalik. Ya Allah, sesuatu deh. Lupa tadi ngasih tahu teman-teman. Harus diperhatikan dulu ya, posisi penitinya tuh harusnya menghadap ke arah sana. Nah. Nih, harusnya penitinya di sini ya. Kebayang ya? Aduh, suatu ya, walaupun bisa ya dijual ke teman-teman yang kidal biar lebih nyaman, tapi ya sebaiknya dibongkar lah ya. Oke, kurang lebih kayak gini guys jadinya. Kalau misalnya ini mau dijadikan gantungan kunci ya bisa disisipin lagi di sini, dikasih kayak cantelan gitu ya. Baru bros khusus untuk yang kidal ya. Tapi ini langsung dipasang di sepatu juga cakep loh. Jadi sepatunya dipasang, ini dipasang di bagian tali-talinya itu loh. Dia malah nggak goyang-goyang, karena kalau pakai kait udang itu ukurannya salah, dia suka ke kanan dan ke kiri. Mudah-mudahan bermanfaat, ngebantu teman-teman untuk berkreasi dengan model-model yang baru. Pesan saya, pastikan kita tahu target market kita siapa, sukanya yang harga berapaan, warna-warna yang kayak gimana, supaya teknik yang sama ini bisa kita adaptasikan dengan selera pasar yang kita punya masing-masing. Gitu dulu untuk ketemuannya hari ini ya. Semoga sharingnya bisa membantu. Sampai ketemu lagi di meja-meja berikut.